Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Indriani dari kelas PAI 2D. Di sini saya akan menerangkan mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Bapak Didi Ahmadiyah, SQ SHI MPDI. Adapun materi yang pertama yaitu tentang Ulumul Quran. Ulumul Quran ini adalah istilah yang merujuk pada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan studi dan pemahaman Al-Quran. Kemudian ini mencakup berbagai disiplin ilmu yang bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan menerapkan wahyu Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun beberapa cabang utama dalam ulumul Quran ini yaitu ada ilmu tafsir, ilmu tajwid, kemudian ada ilmu kiroat, ilmu asbabun nuzul, ada ilmu nasikh wal mansuh, ilmu ijaz Al-Quran, ilmu gorib, dan ilmu munasabah. Nah, ulumul Quran ini adalah bidang studi yang luas dan mendalam yang terus dikembangkan oleh para ulama dan cendekiawan Islam sepanjang sejarah ya. Pengetahuan ulumul Quran ini sangat penting bagi umat Islam untuk memahami dan menghayati pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran dengan lebih baik. Mungkin ini penjelasan tentang ulumul Quran. Dan materi yang kedua yaitu tentang nuzulul Quran. Nah, nuzulul Quran ini adalah peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan secara bahasa, nuzul itu berarti menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam. Jadi nuzul Quran ini mengacu pada peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke muka bumi. Nah, ayat pertama Al-Quran yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan ini awal menandai dan ini menandai awal kenabian Muhammad SAW. Nah, turunnya Al-Quran ini juga menjadi titik awal perjuangan dalam menyebarkan agama Islam di kota Jazirah Arab ini. Nah, pada malam ke-17 Ramadan ini, umat Islam memperingati nuzulul Quran sebagai momen penting dalam sejarah Islam ini. Ini mungkin penjelasan tentang nuzulul Quran. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini adalah istilah dalam studi Al-Quran yang merujuk pada waktu, konteks, penyebab, dan situasi di mana Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran ini. Nah, pengetahuan tentang asbabun nuzul ini membantu kita memahami konteks sejarah di balik ayat-ayat Al-Quran yang terungkap. Asbabun nuzul juga membantu kita memahami konteks sejarah di balik ayat-ayat Al-Quran, termasuk hubungan Muhammad dengan orang-orang Yahudi dan Kristen, kemudian serta interaksi dengan berbagai individu dan kelompok. Dengan memahami asbabun nuzul ini, kita dapat menghindari penafsiran ayat-ayat secara keliru dan mengutipnya tanpa konteks ya. Nah, ini mungkin penjelasan tentang asbabun nuzul. Adapun materi yang keempat yaitu ayat muhkam dan mutasyabih. Nah, ayat muhkam ini adalah ayat yang bermakna tunggal, bersifat tegas dan mudah untuk dipahami secara pasti. Muhkam ini adalah dalil yang sifatnya qat'i. Qat'i tersebut sekaligus qat'i dalalah. Wujudnya itu ada dua, yaitu ayat Al-Quran yang qat'i dalalah, maknanya tegas, atau hadis mutawatir yang qat'i dalalah juga maknanya tegas. Nah, ayat muhkam ini yaitu ayat-ayat yang bisa diketahui secara pasti maknanya, maksud, dan kandungannya. Nih, contoh ayat muhkam seperti uh, ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah itu esa atau
Tunggal, kemudian ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keberadaan malaikat, terus berbagai ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan keberadaan kitab-kitab Allah, ayat yang menerangkan tentang kewajiban puasa Ramadan, kemudian ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang wajibnya berbakti kepada orang tua. Nah itu kan maknanya jelas ya, pasti. Mungkin itu penjelasan tentang ayat muhkam. Adapun ayat mutasyabih ini adalah ayat yang bermakna ganda atau sulit untuk dipahami. Nah, maksudnya itu tidak pasti. Ayat mutasyabih ini yaitu ayat-ayat yang maknanya bersifat zon, tidak tegas ya. Kemudian ayat mutasyabih ini yaitu ayat-ayat yang tidak bisa dipahami maknanya secara pasti oleh manusia. Nah, karena Allah sengaja menjadikan ilmu tentang ayat mutasyabih ini hanya menjadi milik Allah saja. Intinya ayat mutasyabih ini susah untuk dipahami oleh kita semua sebagai manusia. Kemudian contoh ayat mutasyabih ini seperti ayat yang menjelaskan tentang hitungan masa idah bagi seorang istri yang ditalak oleh suaminya. Apakah 3 suci atau 3 haid? Tidak ada kepastian kan. Kemudian ada tentang ayat yang memberikan informasi bahwa kelak di akhirat orang-orang yang soleh akan bisa melihat Allah. Apakah melihat di situ bermakna majazi atau hakiki? Tidak bisa dipastikan juga. Kemudian yang terakhir yaitu ayat yang menerangkan bahwa kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Apakah berarti Allah memang duduk? Apakah Allah memiliki meja? Tidak bisa dijawab kan? Atau memang tidak ada perlunya untuk diketahui oleh manusia. Kemudian hikmah adanya ayat muhkam dan mutasyabih ini yaitu yang pertama menguji keimanan, kemudian memotivasi kita untuk terus belajar, dan yang terakhir sebagai salah satu sisi mukjizat Al-Quran. Mungkin ini penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun salah kata dalam penjelasan ini. Mohon maaf. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.